Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan Injil Lukas bab 4 dengan judul perikop yang pertama, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Kita lanjutkan langsung dengan perikop yang kedua ya. Sebab perikop yang kedua ini cuma 2 ayat ya. Dengan judulnya, Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi ini bersambung ya, sangat singkatnya. Jadi setelah terakhir itu ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus yang secara daging ya, itu dipenuhi oleh Roh Kudus ya, rohnya Tuhan sendiri, rohnya Yesus sendiri ya, dan memasuki tubuhnya ya, penuh dengan Roh Kudus. Pada usia yang ke-30 itu ya, beliau memulai perjuangannya ya. Jadi dibawa oleh Roh ke padang gurun ya, dari Sungai Yordan setelah dibaptis. Ia berpuasa selama 40 hari dan dicoba iblis ya. Ya seperti ada lagunya kan. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun terasa lapar. Si iblis datang menggodanya. Ya seperti itulah ya. Saya tidak pandai menyanyi. Lalu 40 hari ya lapar ya. Lapar ya. Ini membuktikan Yesus 100% manusia bisa lapar. Bayangkan 40 hari. Saya mau puasa setengah hari aja udah perjuangan sekali ya. Ini 40 hari ya. Bagaimana bisa ya? Bisa ya. Tuhan Yesus kok manusia Tuhan ya. Tapi ya tetap saja lapar. Lalu dicobain oleh iblis ya. Memang ketika kita berpuasa itu yang datang iblis ya, karena iblis akan menggoda kita ya. Ya kita harus kuat melawan iblis itu. Kalau puasa tanpa ada cobaan ya namanya bukan puasa ya. Itu namanya business as usual. Seperti biasanya saja.
Kalau puasa itu pasti kita menderita. Jadi bagi Anda yang secara sadar mau berpuasa, melakukan kewajiban agamanya, itu pasti Anda akan nanti dicobai iblis. Atau istilahnya ya, pokoknya ada tantangannya ya. Tidak gampang itu puasa. Jadi secara sadar kalau Anda mau berpuasa, Anda tuh memposisikan diri pada keadaan yang sulit ya. Keadaan yang lapar, keadaan yang tidak enak lah. Namanya puasa itu tidak enak. Jadi kalau Anda berpikir puasa itu enak atau biasa saja, tidak seperti itu. Anda salah ya. Puasa itu pasti tidak enak ya. Pertama lapar, kedua melirik orang lain makan, ingin ya. Jangan marah, itu namanya salah satu cobaan ya. Kita dicoba supaya kita kuat. Benar tidak puasa kita? Demikian juga Tuhan Yesus nih, dicoba ya. Disuruh mengubah batu menjadi roti ya. Ini batu ini ya, bentuknya seperti roti ya, seperti roti burger ya. Yesus sih bisa saja ya mengubah ini ya. Gampang sekali. Jangan mencobai Tuhan Yesus ya. Tapi bukan itu kan. Untuk apa Yesus mengubah batu menjadi roti? Jadi untuk apa nanti puasanya? Nggak ada gunanya kan. Tujuannya puasa itu ya tidak makan. Kata iblis kepadanya. Mana tadi? Ini dia. Manusia hidup bukan dari roti saja ya, tapi dari setiap firman Tuhan. Ya, kita butuh makan, tapi kita juga butuh sabda Tuhan, firman Tuhan ya. Karena kita tidak hanya tubuh jasmani tapi juga rohani ya. Rohani kita juga harus dikasih makan. Kasih makannya apa? Kasih makannya adalah sabda Tuhan, firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menghidupkan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, rohnya Tuhan. Kemudian Yesus dicoba lagi, dibawa ke tempat yang tinggi. Katakan, jika engkau menyembah aku, semua duniawi ini akan saya berikan kepadamu. Karena semuanya itu telah diserahkan kepadaku ya. Jadi setan tuh yang mendapatkan kekuasaan untuk menguasai dunia ini kan. Makanya dunia ini penuh godaan kan. Penuh godaan keduniawian ya. Ada godaan uang, godaan tahta, godaan cinta ya. Tahta, harta, cinta ya. Itu tiga besar itu ya. Jadi harus hati-hati karena ketiga itu dikuasai oleh setan di dunia ini ya. Jadi kalau di sini setan menawarkan ke Yesus, kalau engkau menyembah aku, dunia ini, ketiga hal itu akan saya serahkan kepadamu ya. Jadi untuk apa nanti jadinya ya? Tuhan Yesus jadi menguasai harta, tahta, dan cinta ya. Ya itu namanya bukan Tuhan Yesus ya. Itu namanya manusia yang penuh hawa nafsu ya. Nafsu harta, nafsu tahta, kekuasaan, nafsu cinta atau nafsu kawin, itulah. Yesus beda. Yesus bukan yang seperti yang itu. Enggak, Yesus tuh menguasai segala hawa nafsunya, dikuasai oleh Tuhan Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak berdosa sama sekali. Yesus menguasai semua hawa nafsunya, keinginannya dia kuasai karena dia adalah Tuhan. Sanggup menguasai hawa nafsunya. Kalau kita manusia biasa ini sering jatuh ya, karena kita sering kalah terhadap hawa nafsu, keinginan ya. Kita sering jatuh ya. Tapi kalau Yesus tidak pernah jatuh ya, karena beliau adalah Tuhan itu sendiri. Lalu iblis menyobai lagi ya. Jikalau engkau menyembah aku, ya seluruhnya akan menjadi milikmu. Ya, ini kembali lagi. Nggak mungkin tuh Yesus menyembah iblis. Manusia menyembah iblis, iya. Karena banyak sekali manusia yang berdosa atau tertipu. Sebetulnya manusia itu tertipu oleh iblis ya. Dengan menyembah uang, dengan menerima uang, melihat uang matanya hijau ke biru-biruan, itu udah menyembah iblis itu. Kita tunduk kepada iblis ya, yang menguasai uang ya, harta benda ya. Ketika kita melihat orang lain, wanita lain, atau pria lain, jika Anda wanita,
lalu tergoda, tergiur, tertarik, jatuh cinta pada orang yang salah kan, Anda juga sudah menjadi budak iblis ya, menyembah iblis ya, karena Anda kemudian dikuasai oleh hawa nafsu Anda. Demikian juga kekuasaan. Kalau demi kekuasaan Anda lalu mengorbankan iman yang benar, iman kepada Tuhan Yesus, ya, Anda di bawah kuasa iblis ya. Maka dari itu jangan sampai kita tunduk terhadap hal-hal duniawi ini. Ketiga hal itu hanya garis besarnya saja ya. Uang, harta, uang itu harta, tahta atau kekuasaan, lalu cinta atau hawa nafsu, kawin mawin. Tiga besar itu ya, tiga serangkai itu menjadi salah satu batu sandungan yang cukup besar. Hal-hal lain yang ada lagi ya, yang menyebabkan dosa ya. Tapi tiga hal itu sangat menjadi suatu batu sandungan. Dan terakhir adalah Yesus disuruh menjatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah atau dari menara bait Allah ke bawah. Sebab katanya mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ya betul, iblis tahu benar, iblis itu tahu kebenaran ya, tapi tidak melakukan dan tidak menerima kebenaran itu. Itu iblis itu tahu kebenaran. Jadi bagi kita semua juga yang tahu kebenaran tapi kita tidak melakukan kebenaran itu, ya kita seperti iblis ya. Cuma tahu tok, cuma tahu tapi tidak melakukan ya. Tahu korupsi itu dilarang ya, tapi tidak melakukan, ya sama dengan pengikut iblis ya. Maka itu segeralah bertobat ya bagi Anda semua, termasuk saya juga. Kalau saya jatuh ya saya harus bangun, harus bertobat ya. Kita semua kalau jatuh ya harus segera bangun dan bertobat ya. Sebab kita tidak mau terus-terusan ditindas oleh iblis ya, dibohongi oleh iblis. Karena iblis itu adalah rajanya penipu ya. Makanya para penipu-penipu di dunia ini adalah anak buahnya iblis. Yang jangan sampai pengikut Yesus tertipu oleh iblis sehingga menjadi iblis juga. Sayang sekali. Jadi kita tetap harus waspada ya, berjaga-jaga ya, supaya jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Ya jangan sampai kita mencobai Tuhan ya. Ya Tuhan bisa melakukan itu, tapi jangan kita terus sengaja. Kan ada juga perkataan bahwa inilah ciri-ciri orang yang pengikut Yesus. Dia akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut dia tidak akan celaka. Itu namanya mencobai Tuhan. Kalau kita sengaja memegang ular lalu sengaja meminum racun, itu namanya mencobai Tuhan. Jangan sampai kita mencobai Tuhan ya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih di Injil Lukas bab 4. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.